Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah para dewan guru kami yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Al-Quran di pesantren kita, pesantren wakaf modern Bait Al-Quran Al-Mubarak, baik itu pesantren putra ataupun pesantren putri. Baiklah, yang pertama yang harus perlu kita ketahui adalah target kita dalam satu semester atau satu tahun atau per semester. Sini kita lihat dalam kurikulum pesantren Bait Al-Quran Al-Mubarak, nomor 1 Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim ini target kita untuk semester 1 kelas 7 adalah dari surah An-Nas juz atau juz 30, di akhir juz 30 sampai surah As-Saff di juz 28, 2,5 juz. Ini harus selesai kita ajarkan, kita talqin sampai nanti akhir bulan 11. Ya, dari surah An-Nas juz 30 sampai dengan surah As-Saff juz 28. Begitu nanti ini nanti akan diujikan. Jadi target kita dia hafal ayatnya dengan hafalan yang mungkin yang bagus, tetapi juga bukan cuma sekedar hafal tapi juga dia mampu untuk menulisnya. Jadi ada ujian lisan, nanti ditanya umpamanya lanjutkan dari ayat ini sampai ini, atau coba baca dari ayat berikut, kita sebutkan awalnya, nanti dia akan baca terus kemudian sampai kita katakan cukup. Kemudian nanti ada ujian tulis, ya, kita sebutkan awal ayatnya sampai kemudian beberapa ayat setelahnya kita tuliskan akhir ayatnya. Maka target semester 1 dari surah An-Nas untuk kelas 7 sampai dengan As-Saff juz 30 sampai 28 ini harus habis diajarkan. Bagaimana cara mengajarkannya nanti kita jelaskan. Ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian ini sudah jelas ya, sudah jelas targetnya. Sekarang bagaimana cara mengajarkannya? Kita memiliki dua waktu ngajar Al-Quran. Waktu yang pertama adalah di dalam kelas, dan inilah sebenarnya waktu yang paling asasi. Ya, waktu ini yang paling utama. Sedangkan waktu yang kedua setelah keluar dari kelas, yaitu sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh, dan setelah sholat isya. Waktu yang di luar kelas ini, ya, waktu yang di luar kelas ini sebenarnya berfungsi untuk mendukung capaian yang ada di dalam kelas, target yang ada di dalam kelas. Target yang ada di dalam kelas tadi yang sudah kita jelaskan selama 2,5 juz dalam satu semester. Nah, kalau di kelas belum dapat, maka di luar kelas itulah waktu untuk mengusahakan agar target yang di kelas itu tercapai. Contoh, santrinya belum bisa membaca Al-Quran, maka di luar kelas, yaitu sebelum subuh, setelah subuh, dan juga setelah sholat isya, disitulah waktu untuk mengajarkan Fathur Rahman sekaligus mengulangi hafalan yang ada di dalam kelas. Target kita, talqin yang ada di kelas itu, ya, menyebabkan anak-anak yang tidak bisa Al-Quran sama sekali, tidak bisa membaca Al-Quran, bisa mendapatkan hafalan. Sekaligus secara
berangsur-angsur kita ajari Fathur Rahman. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ke depan dia sudah bisa, anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi jadwal Al-Quran yang asasi, yang paling dasar sebenarnya adalah yang ada di kelas. Kapan itu? Ya, yaitu pada pukul, di sini nih, persiapan kelas. Kemudian dari 7.55, ya, mata pelajarannya sini dari jam 7.55 sampai 8.55 itu adalah pelajaran Al-Quran yang pertama. Kemudian 8.35, ya, 7.55 sampai 8.35 itu selama 40 menit pelajaran Al-Quran pertama. Ya, ingat itu istilahnya pelajaran Al-Quran pertama. Kemudian jam 8.35 sampai 9.15 itu adalah pelajaran Al-Quran kedua. Ini yang paling utama. Kemudian yang di luar daripada ini sebenarnya untuk mendukung capaian yang ada di sini. Nah, bagaimana cara mengajarnya? Ya, anggaplah ini papan tulis kita. Ini papan tulis kita. Tadi kita katakan bahwa target kita itu sebanyak 2,5 juz. Kita ulangi lagi. Target kita itu sebanyak 2,5 juz. Kita coba untuk cara pengajaran terhadap pelajaran Al-Quran kelas 1. Nih. Kita gini, karena anak-anak kita banyak di antara mereka yang masih Fathur Rahman, belum bisa membaca Al-Quran, maka sangat-sangat dianjurkan, kalau perlu diwajibkan, ngajarnya dimulai dari akhir juz 30, surat-surat pendek, sehingga mudah bagi anak-anak untuk menghafalkannya meski belum bisa membaca Al-Quran. Jadi dimulai dari surah An-Nas, setelahnya baru surah selanjutnya, sehingga nanti begitu surat-surat pendek ini habis, mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan habis surat-surat pendek itu, umpamanya anak-anak sudah mulai bisa membaca Al-Quran, ya. Di situ kemudian memudahkan mereka untuk menghafal yang lain yang panjang-panjang. Mari kita lihat contohnya Al-Quran yang kita miliki seperti ini. Nih, contoh. Ya, surah An-Nas. Surah An-Nas. Kita lihat, kalau kita hitung di dalam Al-Quran itu ada 15 baris. Coba dari sini 1, kalau full ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi Al-Quran itu semuanya dalam satu halaman 15 baris. Setelah Ustadz hitung-hitung, untuk 6 bulan pelajaran, setelah dikeluarkan ada libur hari Jumat dan lainnya, kalaulah kita mengajarkan 2 baris saja, ini lihat ya, ini 2 baris namanya. Nih, 2 baris nih. Satu segini sampai segini. Ya, dari Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi. Ini 2 baris. Kalau kita konsisten dari awal, dari sekarang lah kita mengajarkan 2 baris saja, 1 pertemuan, 1 jam pertemuan 40 menit di pelajaran Al-Quran pertama, kemudian 2 baris lagi di pelajaran Al-Quran yang kedua, insya Allah 2,5 juz itu bisa kita selesaikan. Ya, bisa kita selesaikan. Nanti ketika kita lihat anak-anak sudah mulai mudah untuk menghafal lebih banyak, bisa kita tambah menjadi 3 baris, umpamanya sampai alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dah, sampai situ. Ya. Nah, cara mengajarkannya bagaimana? Nah, kita lihat yang pertama, surah An-Nas. Ini yang paling terakhir. Ini pertama kita ambil. Kita ambil surah An-Nas terlebih dahulu. Meskipun anak-anak sudah hafal, tetap
ini kita ajarkan, suruh mereka untuk menulis. Ya, mungkin dia sudah hafal, tetapi dia belum kenal hurufnya, dia belum pernah bisa menulisnya. Kalau dia sudah, rata-rata anak-anak sudah hafal, berarti fokuskan untuk menulis. Maka cara mengajar begini. Pertama surah An-Nas, kita ambil terlebih dulu. Ini khususnya untuk kelas 1. Kalau untuk kelas 1 kan masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau untuk kelas 2, nanti kita lihat. Khususnya untuk kelas 1 yang masih belum bisa membaca Al-Quran, ada yang belum bisa membaca Al-Quran, maka cara mengajarkannya begini. Pertama, kita ambil suatu surah ini. Ustadznya dan ustazahnya usahakan malamnya itu sudah latihan menulisnya. Ya, biar nanti tulisannya bagus. Maka ambillah papan tulis umpamanya. Ini papan tulisnya. Ustazah ketika datang ke kelas, salam terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab oleh anak-anak dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembukaan umum sampai hampir semua mata pelajaran, Kaifa halukum? Mereka menjawab, Alhamdulillah bikhair, sama-sama. Kemudian Ustadz dan Ustazah bertanya, Madza darsunal ana? Anak-anak kemudian menjawab, darsunal ana al-Quran. Maka Ustadz dan Ustazah tuliskan di sana Al-Quran. Baru nabda darsana bil basmalah. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kalau mau berdoa dulu, mulailah dengan berdoa sebelum belajar. Langsung Ustadz dan Ustazah ke papan tulis, kemudian menuliskan baris yang pertama. Ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Umpamanya nulis kan Bismillahirrahmanirrahim, enggak usah ditulis juga enggak apa-apa, tapi kalau ditulis juga enggak apa-apa. Ar-Rahim, ya. Ini anak-anak sudah hafal semua lah kalau bismillah. Cuma tetap disuruh mereka nulis nanti. Nah, kita mulai dengan Qul a'udzu birabbi'n nas. Kemudian satu, malikin nas. Ini dua. Kemudian ilahi. Kasih baris. Qul ya. Nah, ini sudah tertulis di papan tulis. Sudah tertulis papan tulis. Kemudian Ustadz dan Ustazah meminta kepada anak-anak untuk memperhatikan dengan baik tulisan yang ada di papan tulis. Tidak ada yang buka Al-Quran, tidak ada yang pegang buku tulis, dan sebagainya. Tapi anak-anak sudah siap, harus ada buku tulis khusus Al-Quran dan pulpen khusus, dan pulpen. Nanti kemudian Ustadz dan Ustazah membacakan apa yang ada di papan tulis dengan menunjuk ke hurufnya, sehingga anak-anak bisa tahu. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Baru suruh 1, 2, 3 anak, coba kamu baca Qul a'udzu birabbin nas. Bisa. Tanya lagi yang lain yang belum bisa baca Quran tuh, suruh dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah untuk di awal-awal
Ustaz kira itu mudah sebenarnya karena ayat-ayat ini sudah hafal sebenarnya, sudah dihafal anak-anak kita. Qul a'udzu birabbin nas. Sudah, qulu jama'atan. Ayo ngomong, ayo bacakan sama-sama. Setelah Ustaz, qul a'udzu birabbin nas. Ayo sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Diulang-ulang. Kayak mengajar, seperti mengajar mahfuzat. Qul a'udzu birabbin nas. Sudah hafal? Ayo siapa? Hafal, 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 hafal. Nah, kan? Selesai, sudah hafal. Baru malikin nas, ditunjuk lagi malikin nas. Kalau ada tajwid yang perlu untuk dijelaskan, contohnya nun bertasydid di sini adalah gunnah, panjang, dengungnya itu panjang 2 harakat. Malikin nas qulu jama'atan. Malikin nas, diulang-ulang sama anak-anak. Ya. Kemudian ilahi. Baru diulangi dari awal. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Diulang-ulang sampai betul-betul hafal. Sampai anak yang tidak bisa membaca Al-Quran bisa dia tergambar tulisannya dan juga dia mulai hafal. Ya. Target utama kita sebenarnya, kalau memang tidak bisa hafal di kelas nggak apa-apa, tetapi diusahakan, ya. Nanti bisa dihafal di luar kelas sebenarnya. Yang paling utama adalah kita mentalkin kepada anak-anak dan dia jadi tahu cara baca apa yang kita talkin ketika di kelas. Nah, sudah selesai, sudah ditalkin dan kita coba satu-satu secara random. Anak-anak yang kurang bisa kita suruh tunjuk, suruh dia baca atau hafalkan, ya kan? Atau dia suruh ke depan dia dengan menunjuk qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kemudian dihafalkan. Udah, kita rasa sudah bisa semua atau rata-rata atau sudah terwakili, dan dilihat waktu kita 40 menit untuk 2 ayat, maka jangan sampai terlalu banyak. Maka kemudian kita suruh mereka menulis, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama SOP ngajar Al-Quran. Yang pertama tadi ayat satu baris, ya, satu baris ayat Al-Quran ditulis di papan tulis. Yang kedua, guru membacakan ayat tersebut dengan menunjuk ke ayat dan barisnya berkali-kali sampai anak-anak tahu cara bacanya. Kemudian yang ketiga, menyuruh beberapa anak untuk membaca ke depan membaca serta menunjuk huruf yang dibaca. Kemudian yang keempat, ditalkin dan anak-anak mengucapkan setelah guru selama berkali-kali sampai dirasa sudah ada yang hafal. Kemudian yang kelima, diuji secara random, yaitu dengan menyuruh 1 atau 2 atau 3 santri menghafalkannya tanpa melihat tulisan. Kemudian yang keenam, apabila
sudah dianggap mewakili, sudah dianggap bisa, baru guru menyuruh semua santri untuk menuliskan ayat tersebut di buku tulis khusus pelajaran Al-Quran. Jadi kita hitung umpamanya waktu untuk menulis, kemudian membacakan, mentalqin, itu kira-kira kita butuh berapa menit? Sebagai contoh, mungkin itu butuh 10 menit. Anggaplah itu 10 menit. Sudah mentalqin dan sebagainya, baru kasihlah waktu. Anggap semua ini yang nomor satu kita anggap ya, nomor 1 sampai dengan 6 butuh waktu 10 menit contoh. Sudah, baru kemudian 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 10 menit saya kira cukuplah, ya kan. Kalaupun kurang, anggap 15 menit. Baru kemudian untuk nomor 6 ya, untuk menulis beri waktu sekitar 5 menit sampai semua bisa selesai tulis ya. Mereka contek, gimana caranya? Yang tidak bisa menulis Al-Quran dia contek, qaf dibulatin nama dia. Bagaimana caranya? Harus bisa ya. Kalau tulisan yang di depan Al-Quran, yang di depan itu agak jauh, mungkin anak-anak kurang bisa melihat, kan mereka punya Al-Quran, suruh buka Al-Qurannya, langsung mereka tulis, contek seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kasih 5 menit harus bisa. Dan ustadz dan ustazah keliling untuk memastikan mereka bisa menulis. Yang diam, tidak bisa menulis, diarahkan agar dia bisa menulis. Kasih waktu 5 menit contohnya. Jadi bisa selesai, tidak selesai, menulisnya selesai. Jangan sampai kita nanti nunggu satu orang, akhirnya waktu kita habis. Enggak, 5 menit belum juga selesai, tutup. Karena kita juga nanti punya waktu dari pukul 21 sampai 21.30 di malam hari untuk nulis. Tapi kalau bisa mereka sudah selesai menulis di kelas. Nah, ini kita sudah habis 20 menit ya untuk satu ayat. Itu nanti dengan berjalannya waktu, maka akan semakin cepat tuh anak-anak tuh. Nulis itu masa untuk qul a'udzu birabbin nas dengan ini butuh sampai 5 menit? Tidak mungkin. Tidak masuk akal, itu berarti bermasalah tuh. Maka nanti semakin lama dia akan semakin cepat. Selesai sudah satu ayat, maka ini baru dihapus. Atau biarkan aja, tidak usah dihapus, nggak apa-apa. Ya. Tidak usah dihapus, nggak apa-apa. Atau dihapus sajalah, ya kan, biar tidak mengganggu pandangan mereka. Dihapus. Barulah kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Ya, sampai tadi ilahi ya. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi. Berarti kita buat Nas nomor 3. Alladzi. Ya, nulis sebentar. Barangkali butuh berapa menit. Alladzi. Prosesnya sama dengan yang ini. Mulai lagi. Baris kedua.
Prosesnya mulai lagi dari nomor 1 sampai nomor 6. Pertama dibaca dulu An-nas, An-nasi atau ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi. Dibaca dulu sambil ditunjuk. Baru kemudian kita suruh 1-2 orang maju ke depan untuk membaca ilahan nasi min syarril waswasil khannas. Kalau umpama jadi baca min syarri, oh ini bukan. Ini perlu dijelaskan bahwa kalau perlu. Ini adalah nun mati ketemu dengan shin. Kalau saja tahu dan ustaz tahu ya. Tapi kalau enggak ya biarin aja. Tapi kalau cara bacanya jadi diperbaiki. Nun mati ketemu dengan shin, itu namanya ikhfa. Ikhfa artinya suara nunnya ini dimasukkan ke shin, tapi tidak ada seperti idgham. Jadi min syarril waswasil khannas dan seterusnya. Intinya adalah dijelaskan cara bacanya yang baik dan benar. Kemudian disuruh 1-3 orang datang maju ke depan bacaan nas sambil nunjuk. Semua memperhatikan. Min syarril waswasil khannas alladzi. Selesai baca, kira-kira mereka sudah pada bisa semua. Masuklah kita ke nomor selanjutnya, yaitu mulai mentalkin. Qulu jama'atan an-nasi ilahin nasi atau ilahin nas. Ya. Ditalkin terus yang nomor 4 ini. Kalau dirasa sudah cocok, sudah bisa, rata-rata sudah kayaknya sudah hafal nih anak-anak nih, baru kemudian diuji secara random, disuruh 1-2 orang santri untuk menghafalkannya. Kemudian setelah dianggap bisa, baru disuruh menulis, dikasih waktu 5 menit untuk menulis. Dengan demikian 20 menit 40 menit yang pertama sudah selesai. Berarti kita sudah dapat 2 baris, ya kan? Baru kemudian kita tambah lagi 2 baris lagi ketika masuk pelajaran Al-Quran yang kedua dengan cara yang sama. Baiklah, ketika surah An-Nas sudah selesai, maka kita ambil surat selanjutnya, itu surah Al-Falaq. Ambil lagi 2 baris. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min. Kenapa kita ambil per baris? Untuk memudahkan, sehingga anak-anak itu ketika dia menghafal itu tergambar sama anak-anak satu baris. Oh, satu baris ini akhirnya ini yang baris kedua, yang baris ketiga. Sehingga untuk memudahkan anak-anak untuk membaca, menghafal, mengulangi Al-Quran. Kalau sudah habis umpamanya surah Al-Falaq, masuk kita ke surah Al-Ikhlas. Kalau surah Al-Ikhlas sudah habis, maka kita masuk ke surah yang setelahnya. Sebelumnya Al-Masad, ya kan, atau Al-Lahab, kemudian Nasr, Al-Kafirun. Kita ambil, umpamanya kalau ini cuma 3, kita nggak bisa lanjutkan satu lagi karena target kita kelihatannya anak-anaknya lemah ini, bisanya cuma 2, ya sudah 2 saja, ini untuk besok, ya, ini selesai besok sudah, dan seterusnya, ya, masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Ya. Kemudian ketika besok mulai lagi pelajaran yang sama dengan cara yang sama seperti ini. Kalau bisa apa yang diajarkan di hari yang lalu itu coba diulangi sebentar. Ya kan? 1-2 menit diulangi ayat-ayat yang diajarkan kemarin. Begitu seterusnya sampai selesai. Ya, sampai selesai di surah As-Saff. Ini di kelas.
ya kan? Di kelas itu adalah untuk mentalkin sehingga anak-anak bisa membaca, melihat cara bacanya bagaimana, cara mengucapkannya bagaimana, kemudian mulai menghafal, kemudian menulis, ya kan? Kemudian masuklah kita ke jam Al-Quran berikutnya. Pelajaran Al-Quran pertama di pagi hari sudah selesai, pelajaran Al-Quran kedua selesai, maka kemudian nanti di pelajaran Al-Quran, yaitu di halaqah-halaqah Al-Quran selanjutnya, ini adalah halaqah-halaqah Al-Quran yang dipakai untuk mendukung yang di kelas, agar apa yang diajarkan di kelas 2 baris 4 baris tersebut bisa dikuasai oleh anak-anak kita. Disitulah waktunya. Oleh karena itu, kita punya problem, umpamanya anak-anak kita ada sebagian yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka Ustadz sudah buat pembagiannya. Pengalaman Ustadz kemarin ketika di pesantren menangani 3-4 orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang sedang membaca Fathur Rahman, itu tidak bisa ditangani oleh satu orang. Karena kalaulah kita punya waktu di pagi hari 1 jam, kemudian contoh santriwati putri yang belum bisa membaca Al-Quran dari 12 orang, ada 9 orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Di putra juga sama, ada 5 atau berapa orang santri putra yang belum bisa membaca Al-Quran. Maka kalau 9 orang ini kita berikan kepada 1 orang guru tahfiz, maka tidak akan memberikan efek. Kenapa? Contoh, di pagi hari kita punya waktu sebanyak berapa menit? Ya. Kita di pagi hari memiliki waktu, contoh itu 60 menit. 1 jam 60 menit. Itu kalau tidak ada keterlambatan, itu kalau betul-betul disiplin. 60 menit. Sekarang kita punya santri 9 yang tidak bisa membaca. 9. Ditambah lagi ada 3 yang sudah bisa mungkin. Ditambah 2 lagi yang kelas 2. Ya kan? Maka jumlah seluruhnya 14 orang. Nah, mari kita lihat contohnya. Yang belum bisa membaca Al-Quran 9, kalau dibagi dengan 60 menit, 60 dibagi 9, maka setiap orang dapat 6 menit. 6 menit itu nggak dapat apa-apa. 6 menit itu dia baru baca 1, 2 kata, 3 kata, 4 kata, selesai dah. Masuk lagi yang kedua, masuk yang ketiga, masuk yang keempat, sehingga ini tidak akan efisien, tidak akan selesai. Maka anak-anak ini tidak akan bisa membaca Al-Quran kecuali dalam waktu yang lama. Dan itu akan menyebabkan target hafalan Al-Quran kita di tahun pertama tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, Ustadz berinisiatif untuk membagikan anak-anak itu kepada setiap ustazah dan juga diputra ke setiap ustadz. Di awal para asatidz datang ke pesantren, kita membagikan buku Fathur Rahman dan minta kepada asatidz untuk membaca. Dan kalau ada yang tidak dipahami, agar ditanyakan. Kemudian ustadz juga sudah sharing tentang video yang ada di YouTube yang menjelaskan tentang cara mengajarkannya. Nah, jadi rencananya insya Allah Ustadz bagikan yang pertama dari ada sekitar 6 ustazah termasuk ustazah yang guru tahfiz, berarti ada 5 ya, 5 orang yang kemudian 1 tahfiz, 5 orang. Masing-masing yang 5 ini kita berikan 1 santriwati, 1. Kemudian Ustazah Siti yang mengajarnya tidak terlalu banyak, ya, kita berikan 3. Ya.
kita berikan 3. Nah, 3, megang 3, sekaligus Ustazah Siti nanti akan membantu guru tahfiz. Guru tahfiz membantu. Bukan cuma mengajar yang 3 ini, tetapi akan membantu Bu di setiap waktu nanti kita atur. Nah, kalau dari 4 orang, pamannya dari 4 orang ustazah itu sudah masing-masing 1, berarti sudah habis 4 orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dipegang oleh ustazah. Kemudian Ustazah Siti dia megang 3, maka di sini sudah 7. Berarti tinggal 2 lagi. 2 lagi itu sama Ustazah Ance yang merupakan guru muhafizah plus yang sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi setiap halaqah pagi, jadi kita minta kepada seluruh ustazah yang memegang satu santri, kita minta agar satu santri santriwati yang dipegang ini bisa membaca Al-Quran dalam waktu maksimal 1 bulan. Insya Allah nanti yang bisa memenuhi target, insya Allah kita berikan hadiah lah, hadiah yang bisa kita berikan. Jadi 1 bulan, 1 bulan maksimal. 1 bulan buku Fathur Rahman sudah selesai. Ya, tapi jangan mudah-mudah. Maksudnya ketika mengajarkan 1 halaman, dia usahakan kalau ingin melanjutkan ke halaman berikutnya, disuruh baca lagi 1 halaman itu. Kalau masih ada salah 3 kali, ya sudah tidak bisa naik ke halaman berikutnya. Nah itu. Jadi nanti ustazahnya dia cuma megang 1 pagi waktu halaqah, dia udah menangani yang 1 itu aja, sehingga 1 jam itu fokus untuk jadi anak bisa setoran 1 jam. Bisa belajar, bukan cuma setoran, belajar 1 jam kepada ustazahnya. Ustazahnya juga di sana mengajar, ya kan? Mengajar, usahakan bagaimana caranya mengajarkan Fathur Rahman itu kepada anak dengan sebaik mungkin. Carilah baca buku tajwid yang ada untuk mendukung. Ya. Waktunya adalah setelah subuh dan juga setelah sholat isya. Apa tugasnya? Tugas yang pertama, ya, kepada seluruh para ustadz dan ustazah, ustadz juga nanti akan kita bagikan juga, masing-masing mendapatkan 1 orang. Tugas yang pertama para ustazah atau ustadz yang menangani 1 orang santri adalah yang pertama mengajari buku Fathur Rahman. Ini 1. Kemudian yang kedua tugasnya adalah menerima setoran apa yang ditalkin tadi pagi. Menerima setoran apa yang ditalkin tadi pagi. Ya, nanti tinggal diatur Fathur Rahmannya kapan. Kan kita punya 2 waktu, habis isya dan habis subuh. Ngajar pagi dapat 4 baris. Kemudian kita punya waktu habis isya itu 1 jam. Besoknya habis subuh 1 jam. Berarti ada 2 jam. Nanti tinggal diatur. Ya, kapan mengajari Fathur Rahman, kapan mentalkin ulang atau menerima setoran apa yang ditalkin tadi pagi. Bagaimana cara menerima setorannya? Ya, cara terima setorannya begini. Cara terima setoran. Yang pertama, santri atau santriwati datang ke ustaz atau ustazah ingin setoran dengan membawa Al-Quran khusus.
dan pensil. Jadi setiap santri dan santriwati itu wajib punya Al-Quran, dan itu Al-Quran pribadi, tidak bisa dipakai oleh yang lain. Yang tidak punya Al-Quran, ambilkan di Putra, banyak situ Al-Quran, minta di Putra. Harus punya Al-Quran khusus, yang itulah dipunya dia. Kemudian yang kedua, pensil. Nah, ketika datang ke ustaz dan ustazah ingin setoran, dia berikan Al-Qur'annya ke ustaz dan ustazah beserta pensilnya, ya. Kemudian mulailah dia setoran Al-Qur'an. Ustazah dan ustaz pegang Al-Qur'annya dan juga pegang pensilnya, lihat apakah hafalannya ada yang salah atau tidak. Contoh, dia menghafalkan ini surah An-Nas. Contoh menghafalkan surah An-Nas ini. Ini ustaz dan ustazah sudah pegang pensil. Nah, mulailah dia menghafalkan. Mulai menghafalkan, contohnya menghafalkan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dia baca contohnya Qul a'udzu birabbin nas, benar. Malik contohnya Malikin nas. Nah, dia baca ma-nya panjang. Contoh, oh tapi kan tidak panjang. Maka ustaz dan ustazah salahkan dan kasih garis di bawahnya pakai pensil tadi, sehingga ketika dia ngulangi dia akan selalu teringat itu yang salah itu. Ilahin nas. Kemudian contohnya min syarril waswasil khannas. Dia nggak baca ikhfa. Oh, berarti kasih garis. Dijelaskan. Kalau seandainya sudah selesai, dia tidak ada masalah. Atau ada salah-salah dikit, ya bisa dimaafkan lah umpamanya, atau sudah diajarkan. Dia sudah setoran, sekarang ini dia setoran Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi. Inilah yang ditalkin tadi pagi. Ya sudah, berarti sudah selesai, dia udah bisa dia. Nanti langsung di paraf di sampingnya, di ujungnya sini. Contoh. Diparaf sama ustaz dan ustazah yang nerima tadi. Kemudian di sini juga diparaf juga. Nah, paraf-paraf ini perlu untuk nanti akan kita cek sebelum ujian untuk memastikan bahwa dia sudah menyetorkan semua yang ditalkin, semua yang menjadi target itu sudah disetorkan. Maka Al-Quran ini tidak boleh hilang. Dia harus jaga, betul-betul dijaga. Ya. Kemudian besok dia setorkan surah Al-Ikhlas. Sama seperti biasa dia berikan Al-Quran sama pensil. Kemudian ustaz dan ustazah pegang Al-Quran dan pensilnya, dia setorkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, bisa. Ya sudah. Langsung diparaf di akhirnya. Jadi kita inginkan nanti semua baris itu sudah diparaf semua sebelum ujian. Ini untuk setoran. Untuk setoran. Sedangkan untuk Fathur Rahman, ya berarti terima setoran satu-satu dari anak-anak itu. Fathur Rahman itu kan dia pembagiannya, dia menjelaskan ada pembagian-pembagiannya itu. Pertama di pengenalan terhadap huruf, yang kedua baris, kemudian yang ketiga mat asli atau mat tabi'i, yaitu al-maddu bil alif katanya. Al-maddu bil alif itu panjang karena alif, yaitu mat tabi'i atau mat asli.
yang hurufnya alif yang didahului oleh fathah. Kemudian nanti setelah itu ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Itu untuk judul-judul umumnya itu kalau bisa dijelaskan. Baru nanti anak-anak setoran satu persatu. Jadi ustadz dan ustazah bisa membagi waktunya. Membagi waktu contoh untuk halaqah, untuk halaqah malam, berarti setoran Al-Quran yang ditalkin tadi pagi. Halaqah subuh besoknya belajar Fathur Rahman. Atau dibalik, atau dua-duanya, ya, atau dua-duanya. Dua-duanya artinya bagaimana? Artinya sekalian anak-anak itu setoran, kan setoran cuma sedikit. Setorannya kan cuma sedikit, itu cuma 2 baris atau 4 baris satu hari, satu orang, dan ustazah cuma megang satu, ya, kan cuma megang satu orang, satu santriwati saja. Berarti pertama dia setoran dulu yang 4 baris itu, baru sisanya 2 jam itu atau 1 jam setengah itu semuanya belajar Fathur Rahman. Ya, gimana caranya dia cepat selesai. Kemudian kalau bisa para ustazah, waktu-waktu kosong, habis zuhur banyak waktu kosong, atau habis asar, ustadz dan ustazah sedang santai, panggil anak didiknya tersebut, sini baca dulu 1 halaman, baca ini. Kalau bisa 1 minggu selesai, ya, kalau bisa 1 minggu selesai. Jadi itu cara. Jadi yang pertama tadi, guru Al-Qur'annya itu mengajar di kelas sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian guru penanggung jawab santri dan santriwatinya itu termasuk guru tahfiznya juga di halaqah pagi dan halaqah malam, ya, untuk tujuan pertama menerima setoran apa yang ditalkin tadi pagi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengajari Fathur Rahman agar bisa cepat membaca Al-Quran, ya. Kalau bisa jangan hanya waktunya, ya, waktu yang wajib tadi 2, setelah subuh dengan setelah isya. Kalau bisa kapan ustadz dan ustazah punya waktu luang, ya, panggil anaknya, suruh baca langsung, ya. Insya Allah ini akan cepat bisa selesai. Anak-anak cepat bisa membaca Al-Quran, dan keutamaan itu akan menjadi milik ustadz dan ustazah. Karena coba bayangkan, anak tadi tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian setelah diajari ustadz dan ustazah dia jadi bisa membaca Al-Quran, maka selama hidupnya dia membaca Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir kepada ustadz dan ustazah semua. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ditambah lagi ilmun yuntafa'u bih, bahwa ilmu yang bermanfaat. Seandainya anak itu anak asuh, anak yang menjadi tanggung jawab ustadz dan ustazah ini bisa membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang dia pelajari, dibaca, dibacakan, maka itu bermanfaat untuk diri dia, sekaligus mendapatkan pahala. Begitu juga ustadz dan ustazah. Begitu juga ketika dia nanti lulus, dia akan umpamanya mengabdi, mengajar, menjadi guru, mengajarkan kepada anak-anaknya, masyarakatnya, maka itu akan menjadi sumber pahala bagi kita. Nah, jadi inilah tentang kurikulum Al-Quran. Kita harapkan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk pembagian ustazah A mendapatkan santriwati siapa dan sebagainya,
Nanti Ustadz akan pilihkan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini berhasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Mungkin itu saja yang ingin kami jelaskan. Apabila masih ada yang ingin dipertanyakan oleh Ustadz dan Ustazah nanti, bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.